Satunya coba. Satunya nggak masalah ya dipegang. Ini sakit ini. Ini ada kayak lukanya. Lagi cek. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini agak mendung, kayaknya OTW hujan bentar lagi. Hari ini aku akan membahas salah satu, bukan membahas, lebih cerita kepada netizen di rumah ya, penonton setia Zilla World, bahwa iguana itu harus dijemur. Nah, kemarin aku habis kirim iguana ke Jambi, yang mana Jambi itu bisa ya guys. Jadi kayak ada beberapa pulau tuh yang nggak bisa kirim ke sana, harus pakai surat karantina. Bisa, tapi harus pakai surat karantina dan lain-lain. Nah, kebetulan Jambi ini bisa, tapi ternyata ke Jambi itu kurang lebih 6 hari, 6 atau 7 hari ya, 6-7 harian lah guys. Jadi 6-7 harian di sini kondisi gendut, seger, sehat. Dan setelah 6 hari 7 hari di nanti aku tunjukkan fotonya di sini ya. Nah, itu waktu sehat. Nah, setelah 6 hari 7 hari dia ada di dalam packingan dan tidak kena jemur, kena matahari sama sekali enggak, karena di dalam kardus, di dalam kotak plastik. Terus nggak makan juga. Di sini tuh udah makan, udah gendut, ada fotonya juga tadi kan. Terus setelah 6 hari 7 hari kondisinya seperti ini guys. Jadi buat kalian yang penasaran, bang, kalau iguana aku kurang jemur gimana? Hasilnya jadi seperti itu cuy. Jadi aku di sini di vlog ini menekankan di mana iguana tuh sangat butuh yang namanya jemur matahari ya. Mau matahari mau lampu bebas, lampu reptil udah canggih-canggih sekarang, udah bagus-bagus. Jadi itu tadi guys. Dan akhirnya karena aku garansi hidup sampai sana, dan kondisinya jadinya seperti itu, jadi kurus lah ya, itu jadi kurus karena ya wajar. 6 hari 7 hari iguana sehat pun pasti akan drop. 6 hari 7 hari nggak dapat matahari, nggak makan, pasti drop. Sampai sana hidup. Lalu karena aku garansinya cuman garansi hidup aja, dan ini tumben juga ya, Jambi itu dia lama banget. Biasanya tuh 4 hari, maksimal 5 hari. Kalau 5 hari itu nggak masalah, iguana dikirim tuh sampai sana pasti masih sehat-sehat. Tapi kalau udah sampai 6-7 hari itu aku baru ini ngalamin sampai kayak gitu ya. Jadi sampai sana lemes, terus aku kasih bentar, jangan lompat sini. Sampai sana lemes, nggak mau, katanya lemes sih, keterangannya sih cuma lemes. Terus aku kasih beberapa masukan ya guys, aku kasih beberapa masukan, dan sampai sekarang belum dibalas hasilnya gimana si orangnya itu, karena barusan banget guys. Nah begitu, nanti mudah-mudahan hasilnya oke. Treatmentnya sudah aku kasihin. Ini kenapa dia kok kaki kayak sakit? Kamu kenapa Bimbo? Bengkak kok. Loh, kok bengkak? Sakit ini. Sakit guys kayaknya. Kenapa kamu? Aman kan? Coba jalan. Jalan. Bimbo jalan. Nakut-nakutin orang nih. Kakinya sakit kah? Bimbi mana? Bimbi. Wih, mau ngapain keluar lagi? Sebentar guys. Nih, ini juga jangan-jangan kalau outdoor gini sih pasti jemur aman ya guys. Ini kakinya memang gini atau bengkak sih? Kayak ada lukanya guys. Wah, ini digigit ini. Masa gendut gini. Satunya coba. Satunya nggak masalah ya dipegang. Ini sakit ini. Ini ada kayak lukanya. Tuh. Diam dulu bro. Gigit apa ini? Kayak sobeknya. Digigit apa ya? Coba ini bekas sobek, kayak sobek udah kering, terus dia bengkak. Bahaya infeksi nih. Kita kasih betadine dulu guys. Selain betadine ya, ini
ada yang namanya daun penisilin. Nah ini juga anti bakteri ya, getahnya cuy dipakai, bisa untuk anti bakteri. Getah dari daun penisilin, tanaman penisilin kayak gini ya bentuknya daunnya nih. Kalau kalian mau tanam ini bagus banget untuk berbagai luka sih. Oke. Tapi biasanya luka kalau penisilin ini luka yang masih basah ya, supaya nggak infeksi kan. Tapi karena kayaknya ini udah kering, sik guys. Nah ini kayaknya lukanya udah kering kan, diem dulu. Mudah-mudahan nggak infeksi ya. Waduh, baru tahu aku. Apa? Lapar. Kemarin kan udah makan tuh, perutnya aja masih gendut. Tuh Bimbi keluar dari sarang. Waduh guys, aku baru tahu ini. Digigit Bimbi pasti, nggak mungkin. Jabrik apa ya? Jabrik tuh. Jabrik, mana mau kawin besok? Belum belum musim kawin. Sini dulu. Iya besok kawinnya ya. Aduh, yaudah, tak biarin dulu. Mudah-mudahan tidak apa-apa ya guys. Ada aja cuy. Kalau di iguana itu juga ada, mumpung ini ada kasus seperti ini, di iguana tuh juga ada yang namanya lumpuh kalau di iguana. Jadi tiba-tiba tuh kaki belakang, kalau yang aku alamin dulu tuh kaki belakang tuh jadi bengkak, lalu dia nggak bisa gerak, jelas nggak bisa gerak, kayak lumpuh lah. Jadi kaki depannya doang yang aktif. Nah itu lama-lama nanti kayak nyerang, kalau yang aku alami dulu itu nanti lama-lama nyerang ke semua badan, nggak tahu ya dalamnya atau juga keserang juga. Yang jelas ini lama-lama dia lemas, nggak mau makan sama sekali, nafsu makan hilang. Disuapin tuh juga nggak mau, dibuka mulutnya dimasukkan daun juga nggak mau ngunyah. Akhirnya bablas guys. Kalau menurutku itu adalah apa ya, kok jauh. Ada beberapa, kalau aku tanya dokter Selamat itu, dokter hewan di Jogja itu katanya bisa jadi kurang jemur tadi masuk. Tapi kalau di sini jelas nggak mungkin kurang jemur karena di outdoor kan. Yang kedua adalah digigit, ketiga adalah kejepit kandang juga bisa. Terus kalau aku dari dua opsi itu tadi kayak kejepit kandang guys. Bisa aja dia kayak kejepit gitu ya, kejepit di streamin. Dulu tuh bukan streamin, dulu masih yang wireless, masih yang kayak gini nih. Nah curiga aku kejepit ini. Kejepit kan jarinya tuh ada banyak tuh, maksudnya jarinya waktu nempel gini mungkin dia waktu gerak atau kaget atau gimana sama temennya gitu, terus kesentak gini ya, jadi kesleo mungkin, jadi infeksi mungkin. Habis itu organ dalamnya, maksudnya bagian jari-jarinya itu infeksi dalamnya, tulangnya ada yang lepas atau kesleo atau gimana dalamnya, aku juga nggak tahu. Habis itu infeksi dan telat nanganinya juga. Aku juga nggak tahu sih kalau misalnya kita lihat waktu keseleonya apa waktu kejepitnya, penanganannya kayak apa juga kurang paham juga sih ya. Belum pernah juga soalnya yang kayak gitu. Yang jelas itu aku alami posisi sudah lumpuh, udah nggak mau gerak lagi kaki belakangnya, dan treatmentnya cuman aku mengusahakan dia tetap makan ya, dan akhirnya tewas gara-gara nggak mau makan. Jadi ujung-ujungnya dia nggak mau makan terus matinya lemes, nggak mau makan ya, gimana ya, bingung juga ya. Makanya jangan sampai terjadi hal yang seperti ini nih guys. Kalau untuk Bimbo sendiri dulu dia historinya, riwayatnya pernah sariawan tuh habis gigit ayam. Aku tahu nih penyebabnya, dulu pernah gigit ayam. Jadi ayam utuh kan dimakan sama dia. Terus kayaknya rebutan sama ini apa ya, tarik-tarikan kan. Nah giginya ini kayaknya ada yang lepas tuh bagian kanan tengah. Terus beberapa hari 4 hari kemudian setelah makan tuh ayam, tiba-tiba di sini ada kayak putih-putih gitu guys, metungul gitu guys, apa sebenarnya, keluar dari mulutnya gitu kayak apa, bengkak gitu ya, putih-putih gitu. Terus tak ambil pakai penjepit besi gitu, ku ambil, terus ternyata itu tadi giginya lepas, tapi kayaknya masih nyangkut di dalam gitu. Terus dia terselubung di dalam putih-putih itu, akhirnya lepas. Terus aku semprot, akhirnya aman kembali begitu. Nah ini sekarang kaki nih, ini pertama kali sih aku ngalamin di Bimbo kelak kaki. Bimbo terus Bimbi nggak pernah ada isu, dia aman-aman aja.
Kalau lihat dari gigitan dari bentuk lukanya itu bukan kejepit ya, soalnya ada kayak garis robek gitu. Berarti digigit si kampret ini, kalau enggak si kampret itu ya. Tapi kalau jabrik dia nggak pernah masalah sama Bimbo. Nggak pernah aku lihat dia ada tiba-tiba gigit itu. Adanya dia takut sih, dia lebih menghindar. Kalau ini mendekat dia menghindar. Jadi kemungkinan yang digigit tuh dari dua makhluk ini dia yang digigit harusnya. Tapi enggak ya, berarti satu-satunya tersangka ini dia, Bimbi. Menurutku Bimbi, dia lagi sensi, mungkin ini minta kawin, ini lagi sensi terus digigit. Kenanya bagian kaki. Soalnya lukanya kayak gini. Kalau lukanya udah lama ini. Udah beberapa hari mungkin ya. Ya udah kayak kebuka gitu. Aduh, mudah-mudahan gak apa-apa ya. Ini lagi posisi berjemur nih kayak gini. Posisinya sih dia relax sih. Nggak yang stres gitu guys. Kemarin juga habis makan kok. Mana aku kasih makan dia nggak ada tanda-tanda kayak gini Pak. Tadi aku lihat soalnya kok aneh, ini bentuknya nggak simetris guys, lihat nih. Ini lembung. Ini gendut. Ini enggak kan? Tuh, bandingin ya. Ini nggak gendut nih, ini biasa nih normal. Ini gendut nih. Ya kan jadi bengkak dia. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Yaudah gitu. Jadi untuk solutionnya di vlog kali ini kan tadi aku bahas iguana tuh butuh matahari ya. Nah kalau solusinya dari dikirim dan ternyata akhirnya dia lama banget. Nah untuk sekarang aku putusin daerah Jambi dan Sumatera mungkin ya, yang aku kan udah pernah semua nih. Daerah-daerah yang udah bisa itu aku udah pernah semua dan aman-aman aja sampai terjadi kemarin Jambi itu ya. Lama banget, dan dari tikinya juga aku udah tanya-tanya. Ternyata ya memang estimasi segitu ya, jadi 4-6 hari gitu. Jadi belum nanti sampai sana paketannya tuh nggak langsung dikirim ke rumah guys, jadi kayak ke agennya dulu, terus baru beberapa bisa hari bisa jam itu baru dikirimin ke rumah-rumah. Jadi itu yang bikin lama juga, itu nambah 1 hari itu kalau nggak salah di agennya itu, jadi nggak dikirim-kirim ke rumahnya, jadi lama ya. Nah jadi aku putuskan untuk Jambi aku belum bisa kirim ke Jambi, terus yang lainnya disebutkan dulu aja. Kalau kalian mau kirim misalnya ke luar Jawa ya nih khususnya, kalau Jawa bisa semua dan aman, maksimal 3 hari itu udah kekirim di Jawa guys. Kalau luar Pulau Jawa tuh rata-rata yaitu 4, 5 sampai 6 hari, 5 hari lah, 6 hari itu jarang, sampai 6 hari 7 hari itu baru kemarin dan akhirnya lemes kan. Nah itu jadi aku Jambi belum berani kirim dulu, sampai nanti dari tikinya bisa menjamin kayak 5 hari sampai gitu ya. Soalnya udah diusahakan, udah dari tikinya memang tahu itu hewan dan bukan ilegal ya guys, ini legal, dan tahu hewan, dan mudah-mudahan dengan mengetahui ini hewan dia jadi cepat dikirimnya. Jadi dari kurir juga langsung begitu sampai Jambi langsung diantar ke rumahnya gitu. Itu kan lebih mungkin bisa lebih aman di iguananya ya. Soalnya kalau sampai tujuan lemes juga sama aja cuy, kasihan yang beli juga, kasihan iguananya juga gitu. Padahal dari sini itu sehat-sehat gitu cuy. Yaudah kayak gitu dulu vlog kali ini, tentang iguana yang tidak dijemur 6 hari. Itu benar-benar bukan eksperimen ya, ini memang nggak sengaja, dan aku sekalian ceritain di sini ya apa yang terjadi kalau misalnya 6 hari 7 hari tidak dikasih makan, tidak dijemur. Udah nggak dijemur, nggak dikasih makan. Kalau dikasih makan sih masih mending ya, dikasih makan mungkin masih bertahan 8 hari mungkin kalau nggak dijemur, tapi tetap harus dijemur guys. Iguana yang nggak dijemur akan banyak penyakit. Nah itu dari dulu aku selalu bilang gitu cuy. Kalau kalian nggak sempat jemur matahari pagi siang, bisa dipakai lampu. Udah aku sering bahas vlognya. BTW ready ya nih, masih ready. Green Columbia, ada red di sana juga ready, super red juga ready, blue juga ada, terus apalah sebutin adalah semua guys. Ya wes gitu dulu, thank you dan bye bye.